warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabar anak ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Nah, ulang lagi ya. Bagaimana kabar anak ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Anak ibu alhamdulillah dalam keadaan sehat. Nah, anak ibu, apakah anak ibu hadir semua hari ini? Hadir. Hadir? Alhamdulillah ya, anak ibu hadir. Ibu harapkan anak ibu dapat menghadiri kegiatan kita dan anak ibu bisa belajar dengan baik. Nah, masih tetap mematuhi protokol kesehatan dengan 3M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Ada anak ibu memakai masker. Nah, bagi yang tidak, silakan menggunakan maskernya dengan baik. Karena apa? Karena yang menjaga diri kita adalah kita sendiri. Nah, ibu ibu akan nanti menggunakan masker karena ibu bicara sebentar. Karena kita jaraknya jauh ya, dengan jaga jarak. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Nah, anak-anak ibu silahkan Raki berdoa, siapkan temannya untuk berdoa. 04. Semua siap. Amat gerak. Tegak gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semoga baca doa tadi anak ibu dapat belajar dengan baik, menerima pembelajaran kita dengan baik hari ini. Nah, anak-anak ibu, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, nah masih tema yang sama, yaitu tema berapa? Tema 9, tema 3, pembelajaran 4. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, anak-anak ibu nanti akan menganalisis kegiatan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak ibu masih ingat kan tentang hak dan kewajiban? Iya, Tarik masih ingat kan? Nah, apalagi mengenai hak dan kewajiban, dan nanti anak-anak ibu akan melakukan wawancara dengan temannya dalam pemanfaatan kerjasama di kegiatan kehidupan sehari-hari nantinya. Nah, itu nanti akan pelajaran kita hari ini. Nah, sebelum itu marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menunjukkan rasa apa? Rasa nasionalisme. Nah, anak ibu silakan berdiri tegak.
dibacanya tadi mengenai apa? Siapa yang bisa? Nah, coba Atarik, karena tadi Ibu lihat Atarik sangat serius sekali. Apa Atarik baca tadi? Tentang tubuh manusia. Artinya Atarik tadi membaca mengenai organ-organ penting bagi tubuh manusia. Ya, bagus. Nah, siapa lagi yang ingin menyampaikan tadi? Saya membaca ini, Bu. Membaca ini, Bu. Siapa ya? Coba Fiona, apa yang Fiona baca? Oh, Fiona membaca dongeng si kancil. Nah, si kancil termasuk dongeng dan merupakan cerita fiksi. Nah, siapa lagi? Aisyah apa dibaca tadi, Nak? Oh, jadi Aisyah tadi membaca cerita Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh. Nah, apa yang Aisyah ambil dari cerita tadi? Mengenai apa? Bahwa Nabi Nuh berlayar dengan apa? Dengan kapal atau bahtera Nabi Nuh. Nah, itu tadi mengenai kegiatan literasi. Ibu harapkan anak-anak Ibu rajin membaca, karena dengan membaca kita tahu dengan informasi. Dengan membaca, anak-anak Ibu juga menambah pengetahuan anak-anak Ibu. Betul enggak? Betul. Nah, ibaratkan anak-anak Ibu gemar membaca ya. Nah, lanjut lagi. Ini tujuan pembelajaran kita. Nah, tadi sudah Ibu sampaikan tujuan pembelajaran. Nah, untuk tujuan pembelajaran tadi, materi pokok kita yaitu menganalisis hak dan kewajiban, dan kita akan melakukan wawancara. Nah, anak-anak Ibu, pernah enggak anak-anak Ibu memperhatikan di rumah bahwa hak itu apa sebenarnya? Siapa yang masih ingat pembelajaran hak? Iya, bagus Atarik. Segala sesuatu yang kita dapatkan. Nah, itu dinamakan apa tadi, Fari? Dinamakan apa? Hak. Iya, bagus. Nah, untuk kewajiban. Nah, anak-anak Ibu masih ingat apa itu kewajiban? Iya, bagus Atarik. Segala sesuatu yang harus kita kerjakan atau kita lakukan. Nah, anak-anak Ibu, hak dan kewajiban itu bagaimana seharusnya? Seimbang. Apabila kita melaksanakan kewajiban, nah kita akan menuntut hak kita. Nah, sekarang kewajiban anak-anak Ibu apa sebenarnya kalau di sekolah? Belajar. Nah, bagus. Apa lagi? Mematuhi peraturan sekolah. Ayo enggak? Apa lagi kewajiban anak-anak Ibu di sini? Menuntut ilmu, boleh Raki. Apa lagi? Nah, kewajiban tadi harus kita kerjakan. Apa, Nak? Membersihkan pekarangan sekolah. Bagus Atarik. Nah, jadi membersihkan pekarangan sekolah termasuk kewajiban. Ya, Nak? Nah, dalam membersihkan pekarangan sekolah agar sekolah kita menjadi apa? Menjadi bersih. Sesuai dengan pembelajaran kita hari ini, kita juga akan mengetahui hak dan kewajiban dalam melakukan kebersihan di rumah dan di sekolah. Nah, anak-anak Ibu, coba anak-anak Ibu perhatikan di sini. Dalam teks bacaan ini, nah di sini ya, Ibu tampilkan. Sebenarnya ada ini yang anak Ibu lihat. Pernah jelas? Kalau seperti ini udah jelas? Nah, coba anak Ibu perhatikan. Apa bacaan kita ini? Warga kecamatan
kita harus pahami dulu ya nak ya, bahwa kerja bakti ini termasuk apa? Kewajiban kita. Untuk apa? Siapa yang tahu? Iya, bagus, untuk membersihkan lingkungan. Nah, jadi coba kita baca di sini. Warga Kecamatan Kota Tangah Lubuk Turun melakukan kerja bakti. Warga di wilayah Kecamatan Kota Tangah Lubuk Turun melakukan kerja bakti bersama. Kegiatan ini dilakukan untuk mencegah apa? Mencegah banjir. Kegiatan kerja bakti yang dilakukan antara lain membersihkan selokan di depan setiap rumah warga serta membersihkan sampah yang ada di lingkungan. Pak RT menjelaskan bahwa kegiatan kerja bakti atau gotong royong dilakukan oleh warga sekitar. Dalam kegiatan itu warga juga melakukan penghijauan agar apa? Jalan lingkungan menjadi asri, hijau dan indah. Manfaat lain dari kerja bakti adalah terjadinya kerjasama dan kebersamaan di antara warga. Jadi ketika kita melakukan kerja bakti, nah anak-anak ibu mungkin pernah di rumahnya ya melakukan kerja bakti, ikut melakukan kerja bakti, pernah enggak? Nah, siapa yang bisa menceritakan? Saya pernah melakukan kerja bakti, Bu. Siapa yang bisa menceritakan? Ada enggak yang melakukan kerja bakti? Vito ada enggak di rumahnya melakukan kerja bakti? Tidak ada. Nah, bekerja bersama dengan orang tuanya, misalkan membersihkan rumah, salah satu bentuk kita juga kerja sama. Nah, di sini kerja baktinya di wilayah daerah sekitar kita. Ada nggak anak-anak ibu? Tidak ada. Nah, ada. Oh iya, bagus. Atarik ada. Membersihkan apa Atarik nak? Oh, jadi Atarik melakukan kerja bakti ketika membangun masjid, artinya bekerja sama dalam pembuatan masjid. Salah. Oh, mengangkut pasir, bagus. Itu anak-anak ibu sudah ada rasa gotong royong, kegiatan gotong royong. Nah, itu bagus ya nak. Nah, jadi bagi yang belum, nah ibu harapkan karena apa? Karena di lingkungan itu merupakan lingkungan kita. Jadi kita harus membersihkannya. Ibu yakin sebenarnya anak-anak ibu pernah melakukan kerja bakti. Contohnya saja di sekolah kita ini pernah enggak melakukan gotong royong? Pernah. Itu salah satu bentuk kita cinta lingkungan. Nah, jadi itu salah satunya yang dekat dengan kita bergotong royong dalam membersihkan lingkungan sekolah. Nah, jadi itu tadi mengenai membersihkan lingkungan kerja bakti. Nah, kerja bakti termasuk hak atau kewajiban tadi? Kewajiban. Nah, siapa yang bisa lagi mencontohkan apa ya salah satu bentuk kewajiban untuk menjaga lingkungan? Siapa yang bisa? Mutia di sana. Contohkannya apa? Iya, bagus. Itu kewajiban juga itu, tidak membuang sampah sembarangan atau menjaga kebersihan lingkungan. Bagus. Siapa lagi yang bisa menyebutkannya kewajibannya? Iya, bagus. Melakukan tebang pilih tanam atau kita melakukan apa namanya? Reboisasi. Nah, itu termasuk hak atau kewajiban? Karena di sini ibu akan pandu anak-anak ibu dengan menggunakan RKS. Nah, di sini ibu akan bentuk anak-anak ibu beberapa kelompok. Dalam kelompoknya ada 2 orang. Nah, silakan ibu harapkan dalam pembentukan kelompok tetap menjaga protokol kesehatan. Anak-anak ibu memakai masker. Nah, bagi kelompoknya, untuk kelompok 1 Raffi dan Atarik silakan duduk dan menggunakan masker. Kelompok 2 Fahri dengan Vito silakan duduk dan menggunakan masker. Tetap jaga jarak yang
di sini akan Ibu pandu anak-anak Ibu untuk mengerjakan RKPD. Nah, ini kelompok berapa tadi, Nak? Kelompok 1. Nah, ini RKPD-nya. Silakan anak-anak kerjakan. Tetap menggunakan masker. Ini kelompok 2. Maaf, kelompok 4 itu ya. Nah, silakan anak-anak Ibu isi. Nah, Ibu tunjukkan dulu. Di situ ada tujuannya anak-anak Ibu dapat mengetahui hak dan kewajiban yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Nah, di situ anak-anak Ibu lihat ada beberapa gambar, ada 4 gambar. Silakan anak Ibu tentukan, jelaskan dulu gambarnya. Gambar pertama mengenai apa itu? Jelaskan dalam kotak biru dan anak-anak Ibu sebutkan apakah itu termasuk hak atau kewajiban. Berikan alasannya. Bisa paham anak-anak Ibu semua? Bisa. Silakan waktu Ibu berikan 10 menit. Silakan dikerjakan. Nah, dalam penilaian kelompok, Ibu juga menilai ya, Nak ya, bagaimana aktivitas anak Ibu. Bu, Ya, apa dulu tuh? yang biru itu, Nak. Bagaimana kerjasamanya Ibu nyanyi. Nenek juga. Belajar termasuk hak atau kewajiban? Ayo pikirkan dulu, membayar pajak itu termasuk hak atau kewajiban? Nah, berikan alasannya. Sudah? Nah, siapa yang sudah selesai? Siapa tunjuk tangan? Oke, kelompok Alasannya 2. Bagus. Nah, siapa lagi? Kelompok 1 sudah selesai, Nak? Belum. Kelompok 3? Belum. Kelompok 4? Kelompok 4? Belum. Nah, Ibu kasih waktu 2 menit lagi. Silakan anak Ibu bekerja. Anak Ibu perhatikan, Ibu berikan 1 kelompok. Siapa kelompok yang berani tampil ke depan menjelaskan atau menyampaikan hasil diskusinya? Siapa? Kelompok siapa? Kelompok 1. Silakan kelompok 1. Hah? Belum selesai kelompok 1 lagi. Kelompok 2 sudah selesai. Nah, silakan kelompok 2. Silakan
termasuk apa itu? Nah, coba perhatikan lagi. Nah, dalam pada gambar itu menanam bunga atau menanam pohon? Menanam Menanam pohon. pohon. Di mana dia menanam pohon, nak? Di Di tepi jalan. Artinya mereka sedang melakukan apa? jalan. Penghijauan atau reboisasi. Apa lagi? Apa yang ketiga? Itu termasuk hak atau kewajiban? Termasuk kewajiban. Bagus. Lanjut. Membayar pajak. Nah, iya betulkah gambar tersebut membayar pajak? Iya, dari mana kita lihat dia membayar pajak? Dari gambar tadi ada tulisan apa? Tempat membayar pajak. Nah, membayar pajak itu termasuk hak atau kewajiban? Nah, ada yang bilang hak, ada yang kewajiban. Nah, diluruskan dulu ya. Nah, membayar pajak itu kita yang membayarkan. Ya, nak. Kalau tidak kita bayarkan bagaimana? Apakah ada apa namanya efeknya? Bu contohkan saja ya. Ibu mempunyai motor. Nah, motor ibu apakah ada pajak? Ada. Jadi ibu harus membayar pajak motor ibu. Nah, misalkan ibu bayar, misalkan nah apa yang akan terjadi? Siapa yang tahu? Iya, bagus Atari. Ibu akan apabila nanti ada razia, nah itu nanti bisa ditilang. Nah, sekarang itu hak atau kewajiban itu? Hak kan itu, nak? Ibu luruskan lagi. Ibu harus membayar pajak. Kenapa? Kalau misalkan ibu tidak bayar pajak, nah ibu akan ditilang. Kalau misalkan, nah ibu tanya lagi, itu hak atau kewajiban? Iya, bagus. Kewajiban karena ibu harus melakukan kegiatan itu. Makanya itu namanya kewajiban. Paham anak-anak ibu? Paham. Jadi bisa ya membedakan mana yang hak, mana yang kewajiban. Oke? Oke, lanjut. Nomor 4. Apa itu? Warga meronda. Nah, itu termasuk hak atau kewajiban? Kewajiban. Iya, termasuk kewajiban. Ronda itu untuk apa sebenarnya? Menjaga lingkungan. Iya, bagus nak, menjaga keamanan lingkungan. Bagus. Beri tepuk tangan untuk temanmu yang sudah berani tampil. Beri tepuk tangan. Nah, silakan. Bagi yang lain sudah paham kan? Apakah sudah jelas mana yang hak, mana yang kewajiban? Bisa membedakannya? Bisa? Nah, anak-anak ibu, tadi dalam teks bacaan kita, apa tadi bacaan itu? Apa tadi judul bacanya? Warga Kecamatan Kota Tangan Lubuk Binturun melakukan kerja bakti, ya nak? Nah, itu termasuk hak atau kewajiban? Kewajiban yang harus kita lakukan. Nah, di sini apakah termasuk usaha pelestarian lingkungan itu? Iya. Iya, termasuk salah satu bentuk kewajiban kita untuk melestarikan lingkungan. Nah, apa manfaat kerja bakti dalam menjaga sikap persatuan dan kesatuan? Siapa yang bisa? Apa manfaat kerja bakti itu? Dengan bekerja bakti kita dapat apa? Menjaga persatuan dan kesatuan. Berkumpul orang bersama, bekerja bersama-sama. Apakah dia bersatu itu? Ya. Nah, kalau kita bekerja bersama-sama, cepatkah selesai? Iya, bagus Lilis. Pekerjaan cepat selesai. Coba bayangkan, satu orang saja yang membersihkan lingkungannya. Nah, lama kan? Nah, jadi kita harus bekerja sama. Nah, mengapa kerja bakti perlu dilakukan? Kalian tahu? Iya, bagus, untuk lingkungan bersih. Nah, sekarang kerja bakti ini kan tadi anak-anak ibu udah tahu tadi mengenai kerja bakti. Nah, anak-anak ibu hari ini akan ibu tugaskan untuk melakukan wawancara mengenai kerja
rumah, masih ingat kan dalam melakukan wawancara apa yang harus kita kerjakan terlebih dahulu? Nah, apa? Sebelum melakukan wawancara apa? Nah, wawancara itu adalah tanya jawab antara penanya dan narasumber. Artinya kita harus tahu dulu narasumber. Nah, di sini narasumbernya nanti anak-anak ibu akan ibu minta narasumbernya dari orang lain yang ada di sekitar anak ibu. Misalkan bisa saja ketua RT, enak, atau bisa saja bapaknya di rumah, atau bisa saja tetangga, bisa saja nanti akan menjadi narasumber. Nah, dalam melakukan wawancara kita harus tentukan dulu apa? Narasumber. Temanya tadi tentang apa? Kerja bakti di lingkungan sekitar. Nah, sebelum itu apa yang harus kita lakukan lagi? Membuat apa, Nak? Membuat pertanyaan. Nah, di sini nanti anak-anak ibu akan ibu tugaskan di rumah melakukan wawancara di lingkungan sekitarnya dengan narasumber yang anak-anak ibu pilih sendiri. Nah, jadi tentukan dulu temanya, tentukan dulu pertanyaannya. Nah, ibu akan contohkan di sini ada ibu tampilkan sebuah video. Saat ini Alexa akan mewawancarai Kepala Lingkungan Sekilu, Pria Paniki Indah Kelurahan Buntan, Bapak Brani Tendean SH, mengenai kegiatan kerja bakti yang ada di lingkungan kami. Selamat malam Kak Brani. Selamat malam, Alexa. Perkenalkan, nama saya Alexa Blestobas. Bolehkah saya menanyakan beberapa hal kepada Bapak mengenai kegiatan kerja bakti yang ada di lingkungan kami? Boleh sekali. Yang pertama, kapan pelaksanaan kerja bakti? Pelaksanaan kerja bakti di lingkungan itu diadakan setiap minggu terakhir di setiap bulannya. Kalau di Kota Manado selalu dikenal dengan istilah Jumpa Berlian. Jumpa Berlian itu kepanjangan dari Jumat pagi bersih lingkungan Anda. Yang kedua, bagaimana sikap warga saat mengikuti kerja bakti? Sikap warga cukup antusias, warga selalu bersemangat untuk mengikuti kerja bakti karena kerja bakti itu adalah kegiatan lingkungan yang dilakukan terjadwal atau rutin sehingga warga itu pun akan selalu menyempatkan diri untuk hadir bersama-sama. Yang ketiga, apa saja kesulitan atau kendala yang dialami saat kerja bakti? Kesulitan yang pertama itu sebenarnya karena Alexa kan tahu orang ini tinggal di lingkungan perumahan. Kalau di perumahan itu kan kebanyakan warga itu banyak yang bekerja. Jadi kesulitannya itu adalah di waktunya. Jadi kalau hari Jumat itu termasuk hari kerja, kadang-kadang tidak semua warga bisa berkumpul. Sama seperti Alexa, Papa mungkin kan bekerja. Jadi lain kali ketika ada jadwal dari pemerintah untuk melakukan kegiatan kerja bakti, tidak semua warga boleh berkumpul. Tapi selama ini warga tetap selalu antusias dan menyempatkan diri. Yang keempat, apa manfaat kerja bakti? Kerja bakti itu memiliki beberapa manfaat. Yang pertama adalah bagi warga sendiri itu akan mulai timbul satu kekompakan sehingga antara tetangga itu akan berasa seperti keluarga. Begitu juga dengan hasil dari kerja bakti itu sendiri. Dengan bekerja bakti, lingkungan akan menjadi semakin bersih, semakin indah, dan tentu saja akan menjadi sehat, membawa kesehatan bagi kita semua. Terima kasih Pak Rani atas waktu yang sudah diberikan. Sehat selalu Pak bersama dengan keluarga.
Alexa. Demikianlah wawancara saya dengan Bapak Brani mengenai kegiatan kerja bakti yang ada di lingkungan kami. Nah, tadi anak ibu sudah memperhatikan kan bahwa ada seorang anak melakukan apa dia dalam videonya? Pembelajaran kita hari ini, nah ibu bagikan, silakan anak-anak ibu tuliskan jawabannya. Berikan nama ya nak. Nama. Nah, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing karena kita tidak berbiasa. Bikin nama. Nah, waktu yang ibu berikan 5 menit. Ya, di sini saja. Nah, jadi tugasnya nanti anak-anak ibu melakukan apa?